Halo, perkenalkan, kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan chapter 4. Kelompok 3 ada saya sendiri, Farhan Adikata Sanjaya, dengan NRP 130.22.12.07. Saya Stephen Hansen dengan NRP 130221057. Saya Peter Lugito, NRP 130221062. Oke, yang pertama nomor 1, bagaimana persentase perubahan nilai mata uang diukur? Ilustrasikan jawaban Anda secara numerik dengan mengasumsikan perubahan nilai Baht Thailand dari nilai 0,022 dolar menjadi 0,026 dolar. Nilai mata uang dapat diukur untuk perubahan presentasi menggunakan rumus di bawah ini. Di atas rumus matematika, S dimaksudkan untuk mewakili cruise spot dari ST-1, dimaksudkan untuk mewakili cruise spot dari tanggal sebelumnya. Nah, dari hasil di atas, dengan menggunakan rumus yang disebutkan di atas dan dengan asumsi nilai Baht Thailand berubah dari 0,022 menjadi 0,26, presentasi perubahannya adalah 18,18%. Ini berarti Baht Thailand dihargai sebesar 18,18%. Kemudian yang kedua, apa faktor dasar yang menentukan nilai mata uang? Dalam keseimbangan apa hubungan antara faktor-faktor ini? Nilai mata uang dapat ditentukan oleh dua faktor fundamental yang digunakan dalam banyak aplikasi ekonomi, yaitu penawaran mata uang dan permintaan mata uang. Seperti yang sering terjadi dengan peningkatan pasokan, nilai barang atau jasa, dalam hal ini mata uang akan menurun nilainya. Sebaliknya, jika ada permintaan mata uang yang tinggi, hal yang sebaliknya berlaku, mata uang akan sering meningkat nilainya. Dalam ekuilibrium penawaran mata uang dan permintaan mata uang akan sama satu sama lain. Bagaimana tingkat inflasi dan suku bunga yang tinggi di Thailand dapat mempengaruhi nilai Baht? Asumsikan nilai inflasi dan suku bunga AS yang konstan. Mengingat tingkat inflasi dan suku bunga AS yang konstan, nilai Baht akan sangat terpengaruh di Thailand. Seperti tipikal untuk tingkat inflasi yang tinggi, nilai mata uang Thailand akan terdepresi. Karena depresiasi ini, Thailand juga akan melihat peningkatan barang-barang AS. Dolar akan menyebabkan peningkatan demand di Thailand. Setelah memeriksa tingkat inflasi yang relatif tinggi di Thailand, terjadi sebaliknya. AS akan mengurangi permintaan untuk barang Thailand, yang akan menghasilkan peningkatan pasokan untuk Baht. Namun ini hanya tingkat suku bunga yang tinggi di Thailand, juga berpotensi mengakibatkan apresiasi nilai Baht. Investor AS akan lebih tertarik ke Thailand dalam hal investasi. Meningkatnya investor AS di Thailand, pasar Thailand akan menyebabkan permintaan Baht juga meningkat. Selain itu, pasokan dolar juga meningkat, karena investor Thailand akan kurang tertarik pada investasi AS, misalnya sekuritas. Faktor-faktor ini mungkin akan menjadi penyebab investor AS mungkin masih enggan berinvestasi di sekuritas Thailand. Apresiasi nilai Baht karena inflasi Thailand dapat menyebabkan investor AS mempertimbangkan kembali untuk investasi di Thailand. Menurut Anda, bagaimana hilangnya kepercayaan terhadap Baht Thailand yang dibuktikan dengan penarikan dana dari Thailand akan mempengaruhi nilai Baht? Apakah Blitz akan terpengaruh oleh perubahan nilai mengingat pelanggan utama Thailand? Seperti halnya dengan banyak mata uang, hilangnya kepercayaan terhadap Baht Thailand akan menyebabkan depresiasi nilainya. Ketika ada kehilangan kepercayaan, dapat dikatakan bahwa investor tidak puas bahwa investasi mereka akan terbukti menguntungkan di pasar saat ini. Dalam hal ini, investor akan sering melikuidasi investasi mereka di pasar. Hal yang sama berlaku untuk Baht Thailand. Investor akan melikuidasi investasi mereka dalam Baht yang akan menyebabkan pasokan Baht meningkat di pasar Blitz. Juga akan sangat dipengaruhi oleh perubahan nilai mata uang Thailand. Penjualan untuk perusahaan diadakan untuk sebagian besar dalam Baht mata uang asing. Ketika peningkatan pasokan Baht di pasar harga Baht terdepresiasi, perusahaan sekarang merugi karena nilai tukar yang baru.
perusahaan akan menerima lebih sedikit dolar AS untuk pertukaran nilai bar mereka. Asumsikan bahwa Bank Sentral Thailand ingin mencegah penarikan dana dari negaranya untuk mencegah perubahan lebih lanjut dalam nilai mata uang. Bagaimana itu bisa mencapai tujuan ini menggunakan suku bunga? Jika Bank Sentral Thailand ingin mencegah penarikan dana lebih lanjut dari negara itu, Bank Sentral harus berusaha menghentikan depresiasi baht. Untuk melakukannya, Thailand harus menaikkan suku bunga di dalam negeri karena tingkat suku bunga yang tinggi dapat mengurangi pinjaman dan pengeluaran lokal. Permintaan baht akan menyebabkan nilainya yang meningkat dan akan memecahkan masalah penarikan dana dari negara tersebut. Buatlah spreadsheet yang menggambarkan langkah-langkah yang harus diikuti oleh Bendahara Blades untuk berspekulasi tentang pergerakan yang diharapkan dalam nilai baht selama 30 hari ke depan. Juga tunjukkan keuntungan spekulasi dalam dolar yang dihasilkan dari setiap skenario. Gunakan kedua contoh Benholt untuk mengilustrasikan kemudian spekulasi. Asumsikan bahwa Blades dapat meminjam 10 juta dolar untuk setara dengan baht dari jumlah ini. Selanjutnya, asumsikan bahwa suku bunga jangka pendek berikut tersedia untuk Blades. Yang pertama, dari depresiasi baht dari 0,022 dolar menjadi 0,020 dolar. Yang pertama, pinjaman baht dari Thailand 10 juta dolar dibagi dengan 0,022 dolar, hasilnya 454,545,454,50. Yang kemudian konversikan baht Thailand ke dolar yang menjadi 454,545,454,50 juta kalikan 0,022 yang hasilnya 10 juta dolar. Yang seterusnya, pinjamkan dolar pada 8,10% tahunan yang akan mewakili pengembalian 0,68% selama periode 30 hari. Dihitung sebagai 8,10% kalikan 30 per 360 hari. Setelah 30 hari, Blades akan menerima 10 juta dolar dikalikan 1 plus 0,068 yang hasilnya 10.068.000 dolar. Selanjutnya, gunakan hasil pembayaran pinjaman dolar pada 30 hari untuk membayar kembali baht yang telah dipinjam. Bunga tahunan atas baht yang dipinjam adalah 15,40% atau 1,28% selama periode 30 hari, yang dihitung sebagai 15,40% kalikan 30 per 360 hari. Oleh karena itu, jumlah total baht yang diperlukan untuk membayar kembali pinjaman adalah 454,545,454,50 kalikan 1 plus 0,128 yang hasilnya 460,363,636,40. Selanjutnya, jumlah dolar yang diperlukan untuk membayar kembali pinjaman baht sebesar 460,363,636,40 kalikan 0,02 yang hasilnya 9,207,272,73. Laba spekulasi 10.068.000 dolar dikurangi 9.207.272,73 dolar yang hasilnya 860,727,27 dolar. Selanjutnya, apresiasi baht dari 0,022 hingga 0,025. Yang pertama, pinjam dolar, yaitu 10 juta dolar. Kemudian konversikan dolar ke baht Thailand, yaitu 10 juta dolar dibagi 0,022 dolar, yang hasilnya 454,545,454,50. Kemudian pinjamkan baht pada 14,80% tahunan, yang mewakili pengembalian 1,23% selama periode 30 hari. Dihitung sebagai 14,80% dikalikan 30 per 360 hari. Setelah 30 hari, Blades akan menerima 454,545,454,50 dikali 1 plus 0,123 yang hasilnya 460,136,363,60. Terus kemudian gunakan hasil pembayaran pinjaman baht
pada 30 hari untuk membayar kembali dolar yang dipinjam. Bunga tahunan atas dolar yang dipinjam adalah 8,20% atau 0,68% selama periode 30 hari. Dihitung sebagai 8,20% kali 30 per 360 hari. Oleh karena itu, jumlah dolar yang diperlukan untuk membayar kembali pinjaman adalah 10 juta dolar dikalikan 1 plus 0,0688. Hasilnya 10.068.000 dolar. Kemudian jumlah bat yang diperlukan untuk membayar kembali pinjaman yaitu 10.068 dolar dibagi 0,025 dolar yang hasilnya 402,720 dolar. Kemudian keuntungan spekulasi 460 dolar 136,363,60 dikurangi 402,720 dolar yang hasilnya 57,416,363,60. Kemudian dolar setara dengan keuntungan spekulatif 57,416,363,60 kalikan 0,025 dolar yang hasilnya 1,435,409,9. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.